karena kecintaan saya pada istri saya. Ferdy Sambo cinta mati sama Ibu Putri dan rela korbankan dirinya sendiri. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Apa kabarnya sobat-sobat Let's Go? Nah, akhirnya kemarin di Kejaksaan kita diperlihatkan wajah-wajah tampan dari para Power Ranger ini. Nah, jadi kemarin yang Let's Go mau bahas kali ini adalah statement-statement dari para tersangka ini. Yang pertama adalah statement dari Ferdy Sambo yang masih kekeh, bilangnya cinta banget sama Putri Chandrawati sampai dirinya bilang bahwa istri saya itu cuma korban gitu, dan akhirnya mau minta maaf ke keluarga Yosua. Kemana aja selama ini, Pak? Lalu adalah si tampan Kuat Maruf. Si hero andalan kita ini, nah dia diteriakin, kena mental ternyata, diteriakin sama wartawan. Wow. Dan juga bagaimana Baradae kondisi dan sikapnya saat menghadapi para wartawan ini. Tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Nah, jadi Ferdy Sambo kemarin banyak bikin wartawan geram ya, bukan Ferdy Sambonya, terutama nih kepolisiannya. Bahwa yang kita tahu kan bahwa Ferdy Sambo ini sudah membunuh Brigadir J dan kasusnya itu juga udah lama dari awal Juli gitu. Akhir Juli lah. Awal-awal Juli ya, tanggal 8 kan gitu. Jadinya sampai sekarang tuh masih dapat perlakuan istimewa. Yang pertama perlakuan istimewanya apa? Ini ada cuplikan videonya. Brimob ini masih mayungin Ferdy Sambo. Udah kayak artis ya, Pak ya. Jadi Ferdy Sambo ini masih, kan hujan gitu. Para Brimob ini masih memayungkan, menyiapkan payung Ferdy Sambo. Bahkan wartawannya teriak itu, wah masih jadi dapat perlakuan khusus, udah tersangka juga. Nah, ini Let's Go nggak tahu ya, apakah para orang ini dapat doa-doa dari Sambo? Oknum-oknum ya, gitu. Semoga enggak gitu ya. Tapi curiganya kan jadi kayak gitu ya, bikin kesel soalnya karena masih dapat perlakuan khusus gitu. Palang pintu kemarin aja, palang komplek dibayar 150.000. Apalagi yang cuma mayungin. Nah, takutnya kan kayak gitu ya, kesalahan daripada wartawan gitu. Oke? Nah, lanjut ke sang Kuat Maruf. Wah, sang tampan dan berani. Kita lihat cuplikan videonya dulu. Wih, udah lihat kan? Jadi kita lihat Ciluk, wah, langsung para wartawan terkesima dengan wah, kalah Ariel Noah ini, gila. Terlihat kan kenapa Ibu PC bisa klepek-klepek sama Kuat Ma'ruf? Tampan dan berani, yeah. Si Kuat yang tahan lama. Nah, ini nih. Bahkan ada wartawan yang bilang gendut gitu. Jadi wartawan juga kejam-kejam banget kan. Let's Go doang nih yang kejam ya. Ternyata para wartawan juga lebih kejam daripada Let's Go. Jadi Kuat Maruf ini kena mental katanya karena dikatain sama wartawan ya. Apalagi banyak yang bilang gemes banget ya. Nggak tahu ya kenapa dari semua tersangka ini si Kuat ini yang paling gemes ini. Kan gemes juga nggak sih? Let's Go kenapa? Nggak tahu kenapa ya sama si Kuat ini paling gemes gitu. Apakah dia chubby gitu? Nah, jadi bikin gemes gitu. Apalagi pas buka masker, truk molen. Jadi pengen ini ya, jadi pengen ngata-ngatain gitu ya, nggak boleh lah itu. Tapi boleh sih, boleh banget sih ngatain tersangka ini. Nggak tahu ya, Let's Go. Jadi Kuat Maruf tuh katanya kena mental karena dapat bukan ejek-ejekan ya, dapat omong-omongan dari wartawan. Ada yang bilang si supir belagu, ada yang bilang gendut gitu, ada yang bilang gentong air gitu, ada yang bilang ikan bawal, ada yang bilang ikan buntal gitu. Karena banyak banget wartawan yang nyuarain gitu. Termasuk Let's Go ya. Bundelan kentut. Jadi memang Bribka RR sama si Kuat Ma'ruf ini dua orang yang dibuka maskernya, dilepas gitu. Jadi banyak wartawan bereaksi lah terhadap dirinya. Nah, tapi kita lihat di sini Baradae ya, malah Eliezer. Let's Go lihat pas dia buka masker yang di sini nih. Let's Go malah lihat ada keyakinan dalam dirinya bahwa pas dia buka masker, oke, aku bakal jadi justice. Ini dari perspektif subjektifnya Let's Go aja. Let's Go ngerasa pas dia buka masker, dia tuh terlihat seperti, oke, aku siap buat menghadapi persidangan ini. Persidangan nantinya aku siap, aku sudah menyiapkan semua statement, aku udah nyiapin diri untuk akan membongkar semua
yang perlu aku bongkar. Let's go sih ngeliat dari situ ya, karena dia nggak nunduk, itu dia malah tatapannya tegap gitu, melihat ke depan gitu, kayak oke, I will fight gitu. I will fight for this justice gitu, kayak let's go ngerasa tuh kayak gitu. Woi, TSK apa jenderal sih? Woi, udah bukan jenderal. Marah gitu ya. Dia bukan jenderal lagi, masa dihalang-halangi. Nah, para wartawan ini kan juga, jadi wartawan tuh nggak baru ya, pasti udah lama. Kalau ada kasus-kasus kriminal kayak gini, para tersangka itu pasti bakal cepet ditampilin. Ini kayak ditahan, dilama-lamain, tuh ada apa sih Pak Kejaksaan Agung? Ini nih takutnya kan apa di briefing dulu apa gimana? Nah, ini membuat kesal para wartawan. Nah, sampai akhirnya Ferdy Sambo ini keluar dan memberikan statement. Statementnya tuh kayak gini. Saya lakukan semua ini kecintaan saya kepada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa dapat saya mengungkapkan perasaan dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Saya sangat menyesal, sangat emosi pada saat itu. Siap untuk menjalani semua proses hukum. Jadi saya sangat tidak bersalah. Tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Joshua. Nah, ada yang ngerti omongannya? Nggak ada ya? Saya juga pas nonton ini nggak ngomong apa ini Pak Sambo itu. Nah, jadi yang bisa tangkap dari sini bahwa yang pertama dia adalah menyesal. Dia minta maaf sama keluarga Brigadir Joshua. Kemana aja selama ini, Pak? Baru minta maaf dan menyesal ya. Lalu yang kedua adalah dia masih mengatakan dia cinta sama istrinya. Istrinya adalah korban, tidak bersalah sama sekali. Menurut siapa? Menurut Anda dan keluarga Anda. Lalu juga dia mengatakan bahwa tindakannya dia pada saat itu emosional. Nah, kita bahas ya, kita breakdown. Dari let's go ikutin yang dulu-dulu dan juga buat videonya. Nah, apakah tindakan emosional ini bisa menyebabkan nyawa seseorang meninggal? Let's go jawab dengan jujur ya, bisa. Kenapa? Karena dari kita lihat di sini selalu mengatakan dia cinta sama istrinya, dan lain-lain. Nah, dan kejadiannya bahwa tanggal 7 di Magelang, menurut PC, dia tuh diperkaos sama Joshua, diraba-raba, pahanya, payudaranya, kemaluannya, dicium-cium, dijilat-jilat. Nah, menurut keterangan PC yang Let's udah bahas di video sebelumnya, tanggal 7. Dan tanggal 8-nya, itu baru Ferdy Sambo itu mengetahui sang istri itu digrepe-grepe. Nah, jadi ceritanya di tanggal 8, setelah pulang dari Magelang, barulah sang istri cerita. Pak, sini deh, Pak. Aku mau cerita, Pak. Cerita apa kamu, Adinda? Kemarin tanggal 7. Aku diperkaos, Pak. Apa? Kamu diperkaos? Gitu. Aku diperkaos sama anak buahmu sendiri, Pak. Aku digrepe-grepe, dipegang-pegang gitu. Itu ada saksinya, si Kuat Ma'ruf sama si Bribka RR. Nah, dengar hal itu dipanggil kan. Bribka RR, Lisku udah pernah bahas juga sama Kuat Ma'ruf itu. Kalian berdua nih, nggak becus kalian berdua tuh. Kalian nggak bisa jaga ini, Bu. Kalian tahu nggak apa yang terjadi di Magelang? Bribka RR dengan spesial kemampuannya. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Nah, Bribka RR spesialis tidak tahu apa-apa ya. Kuat Ma'ruf pun mengatakan bahwa, iya saya taunya Joshua ini ke atas mengendap-endap, dia sampai saya ancam pakai pisau. Nah, pasti dari mendengar pernyataan PC ini, si sang istri, dan dengan dukungan statement-statement dari si Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR membuat Ferdy Sambo emosi. Nah, ini Let's Go setuju. Apa yang dilakukan Ferdy Sambo adalah bisa jadi tindakan emosional. Akhirnya yang dilakukan apa? Pasti nyuruh Joshua naik ke atas. Nah, tapi di sini tindakannya adalah sangat berbeda dari BAP kedua saksi ini. Harusnya yang terjadi adalah pasti Sambo tuh bertanya kan, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Nggak tahu, Pak. Apa saya nggak pakai helm? Itu kalau ditilang ya. Kamu melecehkan ibu kan? Ibu udah cerita semuanya sama aku. Ibu itu kamu perkaos, kamu grepe-grepe, kamu gerayangin kan? Enggak, Pak Komandan, gitu. Apa maksud Pak Komandan? Allah, kamu apa maksud kamu? Apa maksud kamu? Ini nih, dua orang ini saksinya. Bribka RR sama Kuat Ma'ruf. Kamu kemarin saksi kan bahwa Joshua ini memperkaos istri saya gitu. Bener nggak? Kamu diperkaos nggak? Aku diperkaos, dibanting lagi Pak kayak Lesti gitu. Kamu berdua saksi kan? Bener nggak itu? Bribka RR bener nggak? Oh, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya cuman tahu-taunya ibu nangis aja. Kamu Kuat Ma'ruf, kamu tahu nggak? Iya, saya cuman lihatnya, Pak. Joshua ini ke atas gitu, sampai saya ancam pakai pisau. Ini kayaknya dia mau perkaos ibu deh. Nah, dengan saksi-saksi seperti ini, pastinya gelap mata kan gitu. Dari gelap mata, akhirnya
bener nggak kamu pelecehan ibu? Yosua pasti bilangnya enggak dong. Ya enggak lah pak, masa saya ya pelecehan ibu? Alah, saya nggak percaya kamu nggak ada saksi-saksi, ini 2 orang aja udah bilang kamu melecehkan ibu gitu. Dan akhirnya saya marah, suruh Baradae sini. Nah, akhirnya Baradae datang, disuruh tembaklah si Yosua ini. Nah, tapi tindakan emosional dia harusnya kalau di BAP-nya, di BAP Bribka RR dan juga Kuat Ma'ruf, pasti bilang dong. Pasti di BAP-nya bahwa, kan ditanya nih, kan Lesti udah pernah bahas nih bahwa BAP-nya Bribka RR dia bilang dia nggak tahu apa yang terjadi. Nah ini kan bohong ya, ini kan bukannya bohong, ini kan harusnya nggak sinkron sama omongnya si Ferdy Sambo. Kalau Ferdy Sambo emosi karena cerita dari PC, pasti di BAP-nya Bribka RR, saya taunya Pak Ferdy Sambo itu emosi sama ceritanya dari Ibu PC. Menurut Ibu PC itu diperkaos. Tapi pas kita di lantai 3 berbareng-bareng nih, dia udah nanya sama Yosua, kamu beneran nggak memperkaos Ibu PC? Yosua jawabnya enggak. Harusnya BAP-nya kan kayak gitu ya. Tapi Pak Ferdy Sambo ini nggak percaya apa yang diomongin Yosua. Nah karena dia nggak percaya, dia lebih memilih percaya sama istrinya, makanya dia gelap mata sampai akhirnya menembak Yosua. Harusnya itu yang di BAP-nya Bribka RR gitu. Tapi hasil BAP-nya apa? BAP-nya Bribka RR yang dibocorkan ya, yang dibocor ke media, ke layak umum. Dia bilangnya dia nggak tahu. Nah ini tuh nggak sinkron menurut Let's Go sebagai orang awam ya. Ada yang berpikiran sama nggak? Pastikan dia kan kalau nanya ke Yosua, ini pasti dengan keadaan emosi dia pengen tahu bener atau enggak. Bener nggak kamu perkaos ibu? Enggak pak gitu. Nah, siapa tahu Ibu PC, kamu lebih percaya dia apa aku? Dia tuh baru 2 tahun kerja di sini mas. Aku tuh udah 20 tahun nemenin kamu. Masa aku bohong sama kamu? Ya nggak mungkin lah. Pasti dia tuh yang bohong gitu. Ya benar juga ya, sebagai sang suami percaya istri apa percaya bawahan nih? Ya, percaya istri lah gitu. Tapi dengan keadaan emosional akhirnya dia membunuh Brigadir J. Nah, keadaan emosional ini bisa dia gunakan sebagai keringanan hukuman untuk tidak masuk ke pasal tindakan pembunuhan berencana. Karena menurut Hotman Paris, pembunuhan berencana itu tidak bisa dikategorikan saat sang tersangka ini dalam keadaan emosional. Tapi kan pada saat keadaan emosional setelah membunuh sang Brigadir Yosua, kamu juga merencanakan untuk menutupi kasus kematiannya ini dan menghalang-halangi kepolisian untuk bisa menyelidiki kasus ini. Nah, dan mengajak teman-teman kamu yang lain serta membayar ajudan-ajudan kamu untuk ikut nimbrung dalam kasus ini serta membuat skenario. Nah, menurut Let's Go ini tindakan berencana. Sudah tindakan membunuh dan berencana. Tindakan membunuh dan berencana. Ini harusnya kan yang berat-berat banget nih harusnya hukumannya ya gitu. Jadi menurut gue emosional memang emosional, tapi tetap merencanakan tindakan pembunuhan ini menurut Lesku. Terlihat di sini Ferdy Sambo meminta maaf sama keluarga Brigadir Yosua gitu. Bang, kamu kira kamu bakal dimaafin? Ya enggak lah gitu. Keluarganya tuh nggak tahu ya, tapi keluarganya Yosua ini baik ya. Mungkin sudah memaafkan ya dalam hatinya, tapi tidak untuk melupakan ya. Nah ini Lesku jadi ikut emosi. Kemudian dia masih bisa bilang istri saya itu adalah korban gitu. Istri saya tuh nggak ada hubungannya sama masalah ini gitu. Oh jadi dia menurut Let's Go ini dia ingin menyelamatkan sang istri itu untuk apa? Untuk bisa bantuin dia dari luar gitu. Takutnya kan kayak gitu. Apalagi si PC ini Let's Go selalu bahas dia manipulatif dan kayaknya lebih pintar deh membuat susunan-susunan rencana ya. Buktinya dia PC nggak ditahan, dan kalau ngomong-ngomong itu pasti ngomongnya selalu melankolis gitu, menyentuh hati masyarakat, bilangnya anak-anak, saya cinta suami saya. Nah, sang suami juga bilang itu, saya cinta sama istri saya adalah korban. Nah, dia kan berharap pasti salah satu dari mereka itu bisa di luar ya. Kalau nggak Ferdy Sambo yang di luar ya, minimal istrinya lah. Kalau istrinya di luar kan nanti bisa ngelobi lagi gitu, bisa bayar atau bisa kasih doa-doa supaya selnya tuh yang bagus gitu, yang VIP gitu, atau bisa doa-doa, dorongan-dorongan amplop, dapat resesi gitu tiap tahunnya. Nah, ini kan harus ada nih yang satu di luar, satu di dalam gitu, untuk melakukan rencana-rencana licik lainnya. Gitu. Ketakutan seperti itu. Kalau dua-duanya di dalam, siapa yang ngurusin keuangannya? Nah, menurut kalian gimana nih tentang statement-statementnya Ferdy Sambo? Kalau Let's Go ngerasa yang statementnya emosi dia pasti, tapi ya itu emosional yang dibuat oleh dari Sambo itu dipermainkan sama Putri Chandrawati sendiri gitu. Mungkin Putri Chandrawati ini terlalu manipulatif sampai akhirnya Ferdy Sambo ini terjebak dalam ilusi yang dia ciptakan sendiri. Nah, ya memang kita seperti banyak komen-komen Let's Go yang bilang tunggu persidangan aja bang, tunggu hasil persidangan aja bang gitu. Tapi kalau kita
hasil persidangannya nggak memuaskan gimana? Tapi kita harus tetap mengawal gitu. Banyak cara mengawal kasus ini. Yang pertama mungkin ya para media mainstream, Kompas dan yang lain gitu. Itu mengawalnya dengan cara selalu ke tempat kejadian, selalu meliput gitu. Mungkin Anjas di Thailand mengawal kasus ini juga dengan cara sudut pandang dosen gitu. Let's go. Mengawal kasus ini juga dari sudut pandang orang amatir gitu yang banyak pertanyaan nih tentang kasus ini nih. Semua orang nih boleh mengawal dan bisa mengawal. Intinya kan mereka semua, kita semua tuh mengawal ke sini. Biar apa? Biar nggak lupa gitu. Biar polisi ini nggak dapat doa-doa lainnya gitu dari PC. Jangan lupa, 900 miliar loh. Isu-isunya loh. Itu dibagi-bagi ke seluruh instansi bisa kaya semua itu. Nah, jadi menurut kalian gimana tentang kasus ini? Komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Let's go bakal terus update kasus Brigadir J gitu. Dan apalagi kita tunggu persidangan. Ini lebih panjang kayaknya persidangannya dari persidangan Mirna Coffee Cyanida nih gitu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Thank you banget yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scene video klipnya memiliki tapi